Nama Abu Hanifah kini tidak lagi asing di Kufah. Majelis ilmunya selalu dipenuhi penuntut ilmu dari berbagai penjuru. Pertanyaan-pertanyaan sulit yang tak mampu dijawab oleh banyak orang justru terurai dengan jelas di lisannya. Ia bukan hanya dihormati, ia mulai diandalkan. Namun justru disitulah awal dari sebuah ujian besar muncul. Perlahan, hampir tak terasa. Di sudut-sudut istana, para pejabat mulai membicarakan namanya. Orang ini bukan ulama biasa, kata mereka. Jika ia berada di pihak kita, maka rakyat akan semakin tunduk. Bagi penguasa, Abu Hanifah bukan sekedar ulama. Ia adalah pengaruh. Dan pengaruh adalah sesuatu yang ingin mereka kendalikan. Suatu hari, utusan resmi dari pemerintah datang ke Kufah. Bukan untuk berdagang, bukan pula untuk belajar. Mereka datang membawa sebuah tawaran, atau mungkin lebih tepat disebut perintah halus. Abu Hanifah dipanggil. Undangan itu bukan undangan biasa. Ia datang dengan kehormatan, pengawalan, dan bahasa yang penuh kemuliaan. Siapapun yang melihat akan mengira ini adalah keberuntungan besar. Dan memang benar bagi kebanyakan orang. Di hadapan utusan itu disampaikanlah maksud kedatangan mereka. Penguasa ingin mengangkat Abu Hanifah sebagai hakim agung negara, jabatan tertinggi dalam urusan hukum. Sebuah posisi yang bukan hanya membawa kehormatan, tetapi juga kekuasaan, kekayaan, dan pengaruh yang luas. Bayangkan, seorang anak pedagang kain dari Kufah kini ditawari posisi yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Semua mata tertuju padanya. Sebagian muridnya merasa bangga, sebagian lainnya berbisik penuh harap. Ini kesempatan emas. Namun di dalam hati Abu Hanifah justru muncul kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Ia diam. Bukan karena tidak tahu harus menjawab, tetapi karena ia tahu jawaban ini akan menentukan segalanya. Di malam hari, ia merenung panjang. Ia tahu betul bagaimana kekuasaan bekerja. Ia memahami bahwa jabatan itu bukan sekedar memutuskan hukum, tetapi juga berhadapan dengan tekanan, kepentingan, dan kemungkinan penyimpangan. Pertanyaannya sederhana, tapi berat. Apakah ia bisa tetap jujur dalam sistem yang tidak selalu jujur? Keesokan harinya, ia memberikan jawaban yang mengejutkan semua orang. Dengan tenang, tanpa ragu, ia berkata, "Aku tidak layak untuk jabatan itu." Ruangan menjadi hening. Para utusan saling berpandangan. Mereka tidak menyangka seseorang bisa menolak posisi sebesar itu. Namun mereka belum menyerah. Dengan nada yang lebih halus, mereka kembali membujuk. Mereka menjelaskan betapa besar manfaat yang bisa ia berikan jika menerima jabatan tersebut. Mereka menjanjikan kemudahan, kehormatan, bahkan keamanan. Namun semakin mereka berbicara, semakin jelas bagi Abu Hanifah bahwa ini bukan sekedar tawaran. Ini adalah awal dari keterikatan. Ia kembali menolak. Kali ini lebih tegas. Penolakan itu mulai mengubah suasana. Yang awalnya penuh penghormatan, perlahan berubah menjadi tekanan terselubung. "Apakah engkau menolak perintah penguasa?" tanya salah satu utusan dengan nada yang mulai tajam. Abu Hanifah tetap tenang. Ia tidak meninggikan suara. Ia tidak menunjukkan kemarahan. Namun kata-katanya tajam dan penuh makna. "Jika aku jujur, maka aku tidak layak. Dan jika aku berbohong untuk terlihat layak, maka aku tidak pantas dipercaya." Jawaban itu seperti pisau yang halus, tapi menghujam dalam. Para utusan kini menyadari mereka tidak sedang berhadapan dengan orang biasa.
Mereka berhadapan dengan seseorang yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa ditakuti dengan cara biasa. Namun di balik keteguhan itu, badai mulai terbentuk. Kabar penolakan tersebut sampai ke telinga penguasa. Dan seperti yang bisa diduga, ia tidak menerimanya dengan baik. Baginya, ini bukan sekedar penolakan jabatan. Ini adalah bentuk pembangkangan. Sejak saat itu, sikap terhadap Abu Hanifah mulai berubah. Yang dulu dihormati, kini mulai diawasi. Yang dulu dipuji, kini mulai dicurigai. Lingkaran kekuasaan mulai mempersempit ruang geraknya. Bisikan-bisikan mulai beredar. Tekanan demi tekanan perlahan meningkat. Namun yang paling mengkhawatirkan, ini baru permulaan. Karena keputusan yang ia ambil, yang tampak sederhana, telah membuka pintu menuju konflik yang jauh lebih besar. Konflik yang tidak hanya menguji ilmunya, tetapi juga keberaniannya menghadapi kekuasaan. Dan dari sinilah, jalan hidupnya mulai berubah drastis. Lalu, sampai sejauh apa Abu Hanifah akan mempertahankan prinsipnya? Dan apa yang terjadi ketika seorang ulama mulai dianggap berbahaya oleh penguasa? Jangan lewatkan part 3, karena konflik sesungguhnya baru saja dimulai dan badai besar sedang mendekat.